Sintayong diam-diam sedang merancang mega proyek terbarunya, yaitu proyek Super Garuda. Berikut kisahnya. Centro clave, gol. Football Universe. Pelatih kesayangan masyarakat Indonesia, Sintayong, tak pernah kehabisan cara untuk dapat membuat timnas Indonesia terus berkembang. Dia pun terus memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya untuk membuat kekuatan Garuda semakin berbahaya baik di level Asia maupun dunia. Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari, maka Sintayong diam-diam sedang merancang rencana besar untuk menciptakan Super Garuda. Saat ini negara-negara Asia mulai mewaspadai kekuatan Indonesia yang di tahun 2024 ini berkembang sangat pesat. Ranking FIFA yang dulunya tak diperhitungkan tiba-tiba merangkak naik dan mulai mendekati 100 dunia hanya dalam waktu singkat. Demikian juga cara Indonesia bermain, terlihat sangat besar perubahannya. Dahulu yang hanya mampu bersaing di level Asia Tenggara dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia, kini Indonesia sudah mulai dapat bersaing dengan tim-tim Asia seperti Australia, Jepang, Irak, dan sebagainya. Akan tetapi kekuatan Indonesia yang ditunjukkan sampai saat ini belumlah yang terbaik, karena masih ada banyak celah kelemahan yang terlihat sangat jelas. Untuk itu, Sintayong dan tim kepelatihan terus bekerja keras untuk menutup kelemahan-kelemahan Indonesia tersebut. Sintayong ingin Indonesia berbenah dan akan menurunkan kekuatan yang sebenarnya saat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Langkah konkret pertama yang diambil oleh Sintayong adalah langsung mendatangkan pelatih khusus striker dari Korea yang bernama Yeom Ki-hun. Dia adalah mantan pemain timnas Korea Selatan seperti Sintayong yang bermain di posisi winger serang. Selama menjadi pemain, Yeom Ki-hun adalah langganan timnas Korea Selatan dan telah mencatatkan 57 cap serta 5 gol. Setelah gantung sepatu, Yeom langsung melatih di Suwon Samsung Blue Wings. Pengalamannya dan kejeniusannya diharapkan dapat memoles striker-striker Indonesia saat ini agar dapat lebih tajam dalam mencetak gol. Rafael Strike, Ragnar Oratmangun, Yakub Sayuri, dan Marcelino akan benar-benar dipoles oleh pelatih striker ini, dan semoga dapat memperkuat teknik serta mental mereka dalam melakukan finishing. Selama ini memang lini serang Indonesia menjadi salah satu kelemahan utama Garuda. Skema bermain yang sudah sangat baik, umpan kaki ke kaki, serta bangun serangan dari belakang, semuanya sudah berjalan dengan indah. Hanya saja memasuki kotak 16 besar lawan, para pemain depan Indonesia seperti kehabisan cara untuk mencetak gol. Hal ini yang serius dibenahi Sintayong. Selain mendatangkan pelatih striker, Sintayong saat ini juga terpantau datang ke pertandingan Liga Indonesia untuk melihat langsung permainan striker-striker lainnya. Tim kepelatihannya sibuk mengambil video dan melakukan analisa terhadap potensial striker yang mungkin dapat diangkut dari Liga Indonesia untuk timnas. Beberapa nama pun telah masuk catatan Sintayong dan terus dipantau apakah penampilan mereka konsisten di Liga. Cara ketiga yang dilakukan Sintayong adalah bekerja sama dengan PSSI untuk terus melobi striker-striker diaspora yang mau dinaturalisasi. Salah satu nama yang terus diproses adalah Ole Romani, dan menurut informasi, selain Ole, masih ada juga beberapa nama striker yang menjadi target Sintayong. Kemungkinan ada 2 nama striker baru yang Sintayong sangat harapkan dapat bergabung di timnas dan melakoni kualifikasi putaran 3 Piala Dunia 2026.
Dengan strategi ini, kita akan dapat melihat timnas memiliki stok striker yang sama lengkapnya dengan stok pemain-pemain di posisi lainnya. Dan diharapkan lini depan Garuda dapat bermain tajam serta subur dalam hal mencetak gol. Untuk posisi gelandang, saat ini Sintayong juga masih mencari pelapis Tom Haye dan Ivar Jenner. Selama ini Sintayong masih mengandalkan beberapa pemain bertahan untuk bermain di tengah seperti Nathan Cho, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Tetapi hal ini tak bisa terus dilakukan karena di sektor pertahanan pemain-pemain ini juga dibutuhkan. Sehingga Sintayong juga mulai mencari alternatif beberapa nama pemain yang bisa beroperasi di sektor gelandang. Dari Liga 1 sendiri, Sintayong telah mengantongi beberapa nama dan mungkin juga saat ini beliau bersama tim telah memantau beberapa nama pemain diaspora. Hanya saja memang di posisi ini tidak terlalu urgent dan masih ada pemain-pemain yang sudah dapat menunjukkan kelasnya di level dunia seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Lalu posisi yang dirasa sudah cukup lengkap adalah para pemain bertahan yang di tiap posnya sudah ada 2 nama. Di bek tengah ada Hubner, Itses, Ahmad, Rido. Di posisi bek sayap sudah ada Walsh, Nathan, Patinama, Verdong, Asnawi, Arhan. Masih ada juga Elkan Bagot, tetapi sepertinya STY masih belum mau memanggilnya. Sehingga di posisi pemain bertahan sebenarnya sudah cukup aman. Tetapi menurut berita, STY masih juga ingin menambahkan beberapa nama untuk semakin membuat pertahanan Indonesia kokoh. Nama-nama seperti Kevin Dix dan Rian Flamingo masih terus diincar Sintayong. Beliau ingin pertahanan Indonesia benar-benar kokoh dan tangguh saat menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ini adalah langkah yang tepat, mengingat level lawan Indonesia semuanya adalah kelas dunia dan Indonesia tak boleh tampil setengah-setengah. Dengan membenahi pertahanan, paling tidak Indonesia mampu melakukan perlawanan yang seimbang dan tak mudah kebobolan. Sejalan dengan itu, yang menjadi prioritas nomor 1 Sintayong saat ini adalah mendapatkan penjaga gawang kelas dunia. Hal ini karena Hernando walau telah tampil berkali-kali dengan cukup baik, tetapi dari segi fisik dan mental belumlah di level dunia. Perlu ada seorang kiper yang tinggi, besar, dan memiliki skill yang baik untuk dapat menjaga gawang Garuda tetap aman. Maka dari itu, Sintayong bersama PSSI terus mengusahakan Marten Paes, kiper Dallas FC, agar dapat berseragam Garuda. Marten Paes sendiri saat ini mencatatkan namanya sebagai salah satu kiper terbaik MLS atau Liga Amerika Serikat. Sudah banyak penyelamatan yang dilakukannya, termasuk saat menghadapi pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi dan sebagainya. Sehingga memiliki Marten Paes di bawah misar gawang akan dapat menaikkan level permainan Indonesia. Kabar baiknya, Marten Paes sudah dapat berseragam Indonesia setelah melewati beberapa proses di KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA, dan CAS. Sehingga ini menjadi kado istimewa untuk timnas di hari kemerdekaan yang ke-79. Dengan kehadiran Marten Paes, maka lawan-lawan Indonesia akan sulit membobol gawang Garuda karena kiper ini memang sudah terbukti kualitasnya. Selain Marten Paes, Sintayong juga masih mencari satu nama kiper lagi sebagai pelapis sehingga kekuatan Indonesia menjadi sempurna. Dengan kekuatan skuad yang seperti ini, timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, kekuatannya akan meningkat beberapa level. Lawan-lawan Indonesia pun pasti akan kaget melihat penampilan Garuda. Jepang dan Australia yang sudah pernah mengalahkan Indonesia di Piala Asia pasti akan terkejut, karena kali ini timnas datang tidak dengan kekuatan yang dahulu, tetapi dengan kekuatan terbaru. Semoga timnas dapat melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan semoga dapat menembus putaran final Piala Dunia. Garuda yang dahulu cupu kini berubah menjadi Super Garuda dan siap beraksi di pentas dunia. Maju terus Garudaku, merdeka!